Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini Senin tanggal 1 November tahun 2021, tahapan seleksi PPPK Guru tahap 2 dimulai. Siapa saja yang boleh mendaftarkan diri seleksi PPPK Guru tahap 2? Untuk tahap 2 ini hanya untuk 4 kelompok, yakni A. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I. B. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi I. C. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik dan D. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Bagaimana mekanisme seleksi tahap 2? 1. Peserta mendaftarkan formasi melalui keseskas.bkn.go.id sebagai bukti mengikuti ujian PPPK Guru 2021 tahap 2. 2. Peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tapi masih dalam satu daerah kewenangan. 3. Peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran. 4. Peserta melakukan cetak kartu peserta ujian jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh pada ujian 1, yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Bagaimana cara mendaftarnya? Pendaftaran dan pemilihan formasi hanya melalui SSCASN. Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap I. Bagi guru honorer yang lulus passing grade PPPK tahap I bisa memilih ikut seleksi atau tidak. Nunuk menyarankan kalau ingin passing grade tahap I masih diperhitungkan maka ambil formasi dan kelas jabatan sama seperti di awal, tahap I. Ketika pindah formasi dan kelas jabatan berbeda otomatis passing grade hasil tes PPPK tahap I tidak diperhitungkan lagi. Bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap I boleh tidak ikut tes lagi, tapi harus tetap mendaftar di tahap 2 ini agar namanya tetap tercatat sebagai peserta tes PPPK Guru tahap 2, terang Nunuk. Bagi peserta yang belum maupun sudah lulus melewati NAP tapi belum mendapat formasi, silakan daftar lalu memilih formasi lagi di SSCN-BKN, kata Nunuk. Nunuk menyarankan para guru honorer terus belajar mempelajari modul-modul yang diberikan Kemendikbudristek dalam program Guru Belajar Mandiri. Selain itu para guru honorer mengingat kembali materi soal pada tahap I. Untuk tahap 2 ini, terbuka bagi para guru untuk berkompetisi seluruhnya. Seluruh guru honorer baik induk maupun swasta sudah terbuka berkompetisi seluruhnya dan dilihat nilai tertingginya. Baik guru induk atau non-induk, lulusan guru PPG, individu yang memiliki sertifikat guru, dan belum mengajar. Seleksi kedua boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tapi masih dalam satu daerah kewenangan, terang Nunuk. Alur seleksi kompetensi 2 PPPK Guru 2021. 1. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. 2. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada tahap pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. 3. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada tahap pertama melaksanakan ujian seleksi tahap kedua. 4. Panitia akan mengumumkan hasil ujian seleksi tahap kedua. 5. Pelamar yang tidak lulus dapat menyanggah terkait hasil ujian seleksi tahap kedua. 6. Panitia akan mengumumkan hasil sanggahan di mana hal tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 7. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Itulah jadwal ujian kompetensi 2 PPPK Guru 2021 dan alur seleksi yang harus dilewati oleh calon peserta. 6 kategori guru honorer berpeluang besar lulus ujian PPPK Guru tahap 2. 1. Pelamar dengan kode X tanda hubung P1, X tanda hubung P2, X tanda hubung P3. 2. Pelamar dengan kode Y tanda hubung P1, Y tanda hubung P2, Y tanda hubung P3. Catatan, X sama dengan kode dari sekolah induk. Y sama dengan kode. P sama dengan lulus berdasarkan passing grade 1, passing grade awal yang telah diterbitkan Kemendikbud. Sama dengan Bapak Ibu guru honorer umur di atas 50 tahun. Kompetensi teknis tidak dihitung. Pek manajerial sosiokultural dan wawancara diturunkan. P3 sama dengan hanya kompetensi teknis yang peknya diturunkan.
Y tanda hubung P1, Y tanda hubung P2, Y tanda hubung P3 sama dengan dinyatakan lolos ambang batas berdasarkan kategori masing-masing. Tapi tidak lolos tahap 1 karena tidak mendapat formasi. Pelamar dengan kode ini dapat menggunakan nilai pada tahap 1 untuk tahap kedua dan 3 dengan syarat memilih jabatan dan formasi yang sama.